apaan tuh? Rame banget, banyak ibu-ibu. Widih, ternyata kopi. Ibu-ibu semua tuh yang ngantri ya. Baru kali ini saya lihat ibu-ibu suka minum kopi. Biasanya sukanya gosipnya di tukang sayur, ini di tukang kopi. Jadi penasaran kenapa ini disukain sama ibu-ibu? Yuk kita tanya yuk. Bukan cuma ikutan tren dan gaya hidup, kayaknya sih kopi jadi kebutuhan kaum hawa untuk ningkatin mood. Nah, kopi tubruk keliling alias calling baru-baru ini jadi primadona emak-emak di Depok, Jawa Barat. Gimana? Kira-kira apa ya rahasia yang bikin Langsung. emak-emak terpikat? Nah, ini taruh sini ya atas ya, Pak. Industri kopi Indonesia terbukti meningkat pesat, bahkan pecahkan rekor dunia sebagai negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak, mengalahkan Amerika Serikat dan Cina yang dikenal sebagai pusat budaya kopi. Ada lebih dari 460.000 kedai kopi loh. Wih. Pedagang kopi memang makin menjamur dan banyak jenisnya, mulai dari kopi sepeda alias Starling, kopi mobil, dan es kopi susu kekinian dengan sepeda listrik. Di Pengasinan Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, pedagang kopi motor lagi hits nih. Menariknya, pelanggan setianya kebanyakan emak-emak. Tuh, lihat, baru aja mangkal, auto diserbu. Kenapa langganan kopi di sini kenapa? Karena murah atau gimana? Ya karena harganya ekonomis, terjangkau, terus kopinya juga enak sih. Ya kalahlah sama kafe-kafe di. Oh gitu. Ya berkelas. Iya betul. Wih, fancy, Iya, betul. mewah. Mewah. Ya, mewah. Warung kopi keliling menawarkan racikan kopi yang fresh, kopi latte, kopi susu, maupun kopi gula aren yang paling disukai ibu-ibu pelanggan setia. Berbeda dengan kaum pria yang memilih americano atau kopi tubruk tanpa gula. Jangan heran kalau kopi favorit wanita cenderung memiliki rasa lebih manis, creamy, dan lembut. Hal ini berkaitan dengan mood dan psikologis kaum hawa. Kopi bisa merangsang produksi dopamin dan serotonin yang merupakan hormon bahagia, sehingga membuat merasa lebih segar dan nyaman. Kenapa kok jualannya pakai motor? Kenapa nggak di kafe atau nggak di rumah gitu, Pak? Jualan kopi? Oh, karena apa ya? Yang pasti orang nggak lihat kelas, pengen ngopi pasti mampir. Kalau di kafe kadang-kadang yang image-nya oh mahal di kafe, rasanya begini. Tapi kita pun meskipun di jalanan nggak kalah rasa. Oke, karena Harga kan merakyat, harga merakyat, rasanya oke. rasa bintang 5. Betul. Emang harganya berapa, Pak? 12.000 per cupnya. 12.000. Uniknya, kopi yang dijual ala coffee shop dengan racikan ala barista. Walaupun terlihat sederhana, jenis kopinya lengkap asli kopi Nusantara. Yaps, ada kopi Aceh Gayo, Toraja, Temanggung, Bali Kintamani, Banyuwangi, Malang Dampit, Nempel di sini. sampai Nanti kopi kan Wamena kita- Papua Secret Lovers. kita derat. Jadi biar nggak melintir. nggak Kopi yang robek. ditawarkan dari biji kopi yang langsung dihaluskan menggunakan penggilingan kopi portable seperti ini. Menu pilihan dibuat dadakan sesuai pesanan. Istilah kerennya manual brew. Jenis cara masak kopinya ada teknik apa aja, Pak? Oh, ada dengan mocha pot, ada dengan tubruk. Ya. Karena kalau menggunakan Vietnam Drip ataupun V60, Hmm. orang nggak sabar menunggunya karena maunya orang pengen cepet. Mocha pot menggunakan teknik seduh tekanan uap yang hits di Italia. Teknik aliran mocha pot populer di kalangan pecinta kopi karena menghasilkan kopi yang pekat seperti espresso Tubruk. dengan cara ekonomis dan mudah digunakan. Ya, boleh. Belum sampai habis. Bagi nanti. Suparman, Sampai trik membuat benar-benar kopi dia nikmat nggak kuat. kuncinya ada di takaran dan suhu air yang tepat untuk menjaga keaslian rasa biji lokal. Ini kan baru kata jauh banget ya. Gula aren nih harus ada takaran ya. Takaran berapa, Pak, kalau ini? Itu 15. 15 mg ya. Ya. Tuh, kita ngelihat di sini harus ada sampai takarannya sampai dia 15 mg. Karena kalau lebih bahaya bisa diabetes. Op. Nah, Suparman sudah berjualan kopi sejak tahun 1992. Belajar otodidak, ia pun memulai usaha jualan kopi keliling ala kafe tahun 2023. Biasanya Segitu ia berarti? berjualan dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang. Kemudian lanjut keliling lagi pukul 4 sore. Dari rumah sederhana ini, persiapan dilakukan. Sebagian biji kopi ada yang sudah dihaluskan agar pelanggan tidak menunggu lama. di sekian banyak biji kopi ini yang menurut Bapak paling enak untuk dijadiin kopi tubruk itu apa?
Gatot kaca. Gatot kaca. Ya. Mana Itu Gatot karena kaca? Ini butirannya bedanya kalau Gatot kaca ini kopi tunggal, kopi lanang. Oh, kopi lanang. Oh, tuh Ya. lihat. Dia kecil-kecil ya. Jadi Jadi kalau satu butir tetap hanya 1 butir. kita taruh ya. Ini taruh itu aja. Semua Oh. toples kopi diatur sedemikian rupa supaya muat dalam gerobak. Biji kopi, timbangan, mokapot, dan gelas disimpan di dalam kotak. Sedangkan termos maupun air di bagian depan motor. Gerobak terbuat dari kayu nangka yang dimodifikasi sendiri dengan memanfaatkan bahan yang ada. Kayu nangka dipilih karena lebih ringan, kuat, dan punya ketahanan sebanding dengan kayu mahoni. Ukuran gerobak tidak terlalu besar, jadi harus pintar menatanya. Selain itu, penyimpanan toples tidak boleh sembarangan, harus sesuai urutan agar memudahkan saat meracik kopi sesuai pesanan. Jangan. penyimpanan kopi ini harus sama. Harus yang bentuknya prisma seperti ini. Kenapa? Karena kita kan masuk di kotak ini. Jadi dia harus ditempelin gitu kan, harus nempel. Jadi dia nempelnya gini nih, tuh. Jadi ketika ada goyangan dia nggak mungkin goyang. Bayangin kalau ini prisma, ini bentuknya bulat, nanti dia goyang, gesek. Jadi bisa entah tumpah, benturan, bisa pecah. Makanya sengaja kalau untuk kopi ini semuanya sesuai, sama semua ya. Jadi nggak boleh ada yang satu bulat, satu kotak, satu prisma, nggak boleh. Semuanya sama, harus prisma semua. Dan satu lagi, buat ngucinya dia bahkan sampai ini nih. Nah ini secretnya. Gelas karton fungsinya sebagai pengganjal toples prisma yang berisi bubuk kopi supaya enggak bergesekan satu sama lain yang bisa membuat toplesnya pecah. Setelah semua tertata rapi, gerobaknya ditutup lalu diikat dengan tali yang terbuat dari karet sisa ban dalam. Kenapa harus pakai ban? Kenapa nggak tali tambang yang lain atau nggak yang lebih kuat gitu? Kalau tali karet ini, jadi suatu saat dalam perjalanan itu ada guncangan, dia akan selalu kembali ke posisinya. Dibanding tali yang mati, itu nanti suatu saat ada kendor karena guncangan, dia akan kendor terus. Kalau ini dia tetap kencang, Oke. tetap mantap. Tali karet yang elastis membuat gerobak Oke, Pak. lebih aman dalam perjalanan. Kalau semua sudah siap, gas berangkat. Karena sekarang sudah banyak pelanggan tetap, Suparman pun mangkal di beberapa titik, seperti kawasan Sawangan dan Pengasinan. Kira-kira saya bisa nggak ya mengendarai motor yang ada gerobaknya? Kopi yang dingin ada. Kopi. Ternyata sih ya nggak sesulit itu ya Pak. Sombong amat gue. Memang pada dasarnya walaupun ini pakai motor dan di belakang ada beban dan ini beratnya nggak kaleng-kaleng 50 kilo juga. Cuman yang kenapa jadi agak lebih mudah karena dia itu ngiketnya rapih ya. Jadi nggak miring kanan, nggak miring kiri, jadi tetap di tengah. Nah yang tadi kata Bapak, ada ikatan dari karet itu yang bisa membuat ini jadi stabil. Gerobak kopi motor Suparman memang buatan sendiri, tapi ada juga gerobak pedagang lain yang diproduksi bengkel khusus. Salah satunya bengkel pembuatan gerobak di daerah Sawangan, Kota Depok. Samadi sudah 5 tahun membuat gerobak khusus Karena motor. banyak bubuk kayu. Awalnya, Samadi hanya membuat lemari, kursi, dan furniture lainnya. Namun karena banyak pesanan gerobak, akhirnya ia pun membuat gerobak motor yang berbahan baku kayu dan triplek. Bahaya ya. Pak, saya mau nanya Pak. Oh, Taruh. iya Pak ya. Salah. Emangnya saya Satria Baja Hitam. Iya Pak. Cuman Pak saya pengen nanya. Iya. Sebenarnya untuk bikin gerobak motor, Iya. itu bagusnya pakai jenis kayu apa? Kayu meranti Pak. Gak kayu Contohnya, jati? Kalau kayu jati terlalu mahal Pak. Oke. Ini kebetulan ada pesanan kayu meranti. Kenapa? Soalnya lebih ringan, Iya. lebih rapi. Nanti warnanya itu lebih mengkilap gitu loh Pak. Oh, Kelihatan bersih gitu jadi. sama ini ya, kuat buat di luar ruangan juga ya? Di luar ruangan ya juga betul ya. Tahap pertama dimulai dengan membuat sketsa atau gambar kasar. Ini buat Setelah apa ini? itu Kali ke baru motor menyiapkan ya. bahan baku. Untuk pondasi biasanya menggunakan kayu jati maupun kayu meranti. Waktu yang dibutuhkan membuat gerobak motor sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya.
Ini. Oke, yuk. Terus Ya, terus. sebelah lagi. Ya. Lagi ya. Oke. Siap. Gak bisa jatuh. Wah, ini kurang pas nih, Pak. Biasanya, pesanan datang untuk membuat gerobak motor pedagang bakso, sayur keliling, cilok, dan soto ayam. Namun yang paling sulit dibuat adalah gerobak pedagang bakso. Soalnya lebih rumit dan ukurannya lebih besar. Selain itu, gerobak bakso harus dibuat lebih kuat agar bisa menahan beban kuah dan bakso yang dibawa. Satu lagi nih, tali pengikatnya juga berbeda dengan pengikat gerobak motor lainnya. Ini pengikatnya di sini. Ya, di sini. Ini kayunya gede, kaso gede, Pak, ini, Pak. Kalau bakso sama aja di sini, tapi di sini rapet, Pak, ini, Pak. Di sini masih ada kacanya, ada pintunya, Pak, gitu. Tapi pengikatnya tetap di sini ya. Sama, pengikatnya sama, cuman bedanya letak kayunya lebih rapat bakso daripada sayur. Ini laki-laki loh. Gerobak motor memang menjadi alternatif dan peluang bagi para pedagang untuk Mantap, menarik gini pelanggan dulu lebih ya. banyak. Ah, Ya, Bali. salah satu cara Bali cepat punya ini, Bali menjemput ya. rezeki.